Selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Republik dan doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa saja. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai, Ibu dulu ya. Ahmadi Hendra ada? Almaliana. Aldina. Boni. Sarah. Muhammad Azmi. Muhammad Herman. Muhammad Rizani. Muhammad Revaldi. Muhammad Faiz. Kalimah. Dania. Siti Raisa. Warga Tunisia. Apakah hari ini sudah siap belajar? Dalam kondisi sehat ini untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini? Sehat ya, alhamdulillah, bersemangat. Semangat atau tidak? Semangat untuk belajar itu kita harus mulai dengan semangat. Untuk pertemuan kita dari kelihatan seperti belakang lah ayatnya. Aturan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu bersikap sopan dan saling menghormati sesama teman maupun kepada guru. Kemudian tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak menggunakan smartphone atau HP ya saat pembelajaran kecuali saat diminta untuk proses pembelajaran. Nah, itu aturan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian pernah melihat orang mencuci mobil atau kalian pernah melihat orang mencuci mobil di tempat pencucian mobil? Pernah ya. Apa yang kalian lihat di tempat pencucian mobil ya? Ketemu perangkat Bu. Perangkat kalau orang mau mencuci mobilnya ya. Nah, kenapa mobil tersebut angkat kira-kira? Ada alatnya ya di bawah, ada alat pengangkatnya sehingga mobil tersebut bisa terangkat. Selain itu ada lagi yang menurut kalian kira-kira kenapa mobil tersebut bisa terangkat? Ada alatnya tadi ya. Kenapa lagi? Karena tekanannya dari alat tersebut ya sehingga mobil tersebut bisa terangkat ke atas. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya Ibu akan layarkan video.
Ya, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira menurut kalian penerapan logika dari untuk mengangkat mobil itu supaya mobil bisa terangkat tadi kenapa? Dari logika hidrolik yang mengangkat mobil tadi. Kenapa kira-kira? Karena ada tekanannya. Tekanannya diberikan kepada Pak, di cair yang berbeda, sehingga bisa mengangkat mobil yang berat dengan ketinggian kira-kira tadi 1,5 meter ya dari akses hidroliknya. Kemudian setelah itu Ibu akan menampilkan tujuan yang pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis konsep hukum pasal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan hukum pasal dengan benar. Yang ketiga melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang dan membuat alat sederhana penerapan hukum pasal dengan baik. Yang keempat dengan menggunakan media YouTube, peserta didik mampu menjadikan pasal sederhana dengan baik. Yang terakhir melalui penerapan model project based learning, peserta didik mampu meningkatkan keaktifan belajar dengan menerapkan sikap berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan yaitu model pembelajaran project based learning atau PJBS. Teknik penilaian yang akan dilakukan yaitu pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan, yang ketiga itu penilaian pengetahuan atau kognitif. Kemudian di sini kan kita musimnya musim hujan ya, akhir-akhir ini sering hujan ya. Dari beberapa waktu yang lalu kita juga di daerah kita Hulu Sungai Tengah atau tepatnya di Barabai ya, di kabupaten itu pernah terjadi banjir ya beberapa minggu yang lalu. Kemudian karena banjir ini kan mobilitas atau pergerakan kita terhambat, tapi tidak bisa juga kita menghindarinya. Otomatis karena kita ada yang bekerja, ada yang mau berangkat sekolah, ada yang harus mengantar anak sekolah, itu kan otomatis tidak bisa menghindari banjir tersebut karena jalannya memang tergenang banjir dan tidak ada jalan alternatif yang kita lalui untuk menghindari banjir tersebut. Nah, karena banjir ini kalau kita misalnya lewat di banjir itu menggunakan kendaraan atau mobil, otomatis kan mobil kita terkena banjir ya, terkena air banjir tersebut. Nah, kira-kira dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi tentang kita melewati banjir itu, kira-kira menurut kalian masalah apa yang timbul dari banjir tersebut? Atau kira-kira masalah yang timbul akibat dari banjir? Apa kira-kira? Ya, rusak ya kendaraannya kalau kita sering melewati air banjir. Karena air banjir itu kan campur ya, kotor. Kalau misalnya kita melewati, makanya biasanya kan ada yang mogok ya kendaraan kalau kita melewati banjir tersebut. Nah, kira-kira solusinya apa supaya kendaraan atau mobil tersebut tidak mogok atau tidak rusak, tidak berkarat misalnya, dengan cara apa? Dicuci, misalnya mobil dicuci ya supaya tidak berkarat dan tidak mudah ropos. Nah, kalau misalnya mencuci mobil tadi dari pemaparan yang sudah kalian lihat tadi, dengan cara apa mencuci mobilnya supaya sampai ke bawah kan, sampai ke bawah mobil, dengan cara diangkat dengan alat. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus membuat alat untuk
bisa mengangkat kendaraan atau mobil tersebut dengan cara membuat alat dongkrak hidrolik yang alat sederhana. Jadi kalian akan mencoba membuat sebuah alat dongkrak hidrolik atau alat sederhana untuk mengangkat sebuah benda yang lebih berat. Apakah dongkrak itu berhasil mengangkat beban yang berat? Nah, dari situ kalian harus membentuk kelompok dulu untuk membuat percobaan ini. Jadi silakan berkelompok, itu sesuai kelompoknya masing-masing, sesuai yang telah dibagikan tadi. Silakan berkelompok. Akan dibuka KPD-nya. Di lembar pertama itu ada nama dan tugas atau peran kalian. Silakan nanti ditulis nama dan perannya masing-masing. Kemudian di lembar ketiga silakan untuk menentukan ancaman kelompoknya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan dimulai pekerjaannya. Selesai KPD-nya? Ya, berarti kita lanjutkan presentasi kelompoknya ya untuk pembuatan proyeknya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok lainnya silakan diperhatikan dan dibeberkan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil KPD-nya. Kami dari kelompok 1 perkenalkan nama saya Doni yang akan merangkai alat, Rifadi yang akan mengedit video, Herman yang akan merangkai alat, Yunita mencatat, Sergio kameramen. Alat dan bahan: 1 setrika, 2 selang infus, 3 gunting, 4 lem tembak, 6 kardus. Langkah kerjanya adalah potonglah kardus sesuai pola dan ukuran yang sudah direncanakan. Habis itu rangkailah kardus sesuai dengan gambar. Untuk penyusunan jadwal, kami pada hari Senin 22 Januari 2024 kegiatannya ya mencari alat dan bahan. Untuk hari kedua Selasa 23 Januari 2024 kegiatannya ialah merangkai alat serta membuat video. Untuk hari ketiga 24 Januari 2024 kegiatan kami ialah mengedit video. Dan pengawas kemajuan proyek ialah pada hari Senin 22 Januari 2024 kegiatannya ialah mengecek ketersediaan alat dan bahan. Hari kedua Selasa 23 Januari kegiatannya ialah mengawasi pembuatan alat. Hari ketiga Rabu 24 Januari
Kegiatannya ialah presentasi hasil percobaan. Penilaian proyek berdasarkan proyek pembuatan alat jelaskan prinsip kerja dengan penggunaan hukum Pascal. Prinsip kerja hukum Pascal memiliki keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Dalam pengulangan tersebut, hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah. Berdasarkan konsep yang dipelajari, mengapa hal sederhana yang kalian buat dapat mengangkat beban yang berat padahal menggunakan alat sederhana? Jawabannya, dongkrak hidrolik mampu mengangkat beban berat dengan gaya yang kecil karena prinsipnya berdasarkan hukum Pascal, di mana perbandingan gaya dan penampung adalah konstan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menjabarkan hasil KPD-nya. Pada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 tentang proyek yang akan mereka buat? Ada. Silakan. Pada alat yang kalian taktik itu di mana meletakkan selang dan suntikannya tadi itu. Ada gambarnya. Selang pertama diletakkan pada dalam bagian selang kedua diletakkan di bawah kotak di luar bagian luar. Kami tidak kelihatannya itu di dalam. Terima kasih untuk Anda Tunika yang sudah mempertanyakannya. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan rancangan proyeknya. Kemudian tadi sudah menentukan jadwal dan rancangan proyeknya ya. Kan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu Ahmad Rindra sebagai membuat alat, Muhammad Rijali sama membuat alat, dan saya sendiri yang juga mencari bahannya. Ini Raima untuk memvideo sebuah karya yang kami lakukan, dan Siti Reza Nanda sebagai penulis. Perencanaan proyek seperti alat dan bahan, alatnya setrek es krim, selang, suntikan, lem, dan air. Bahannya tembakan, gunting, dan atar. Langkah-langkah kerjanya, pertama-tama kita siapkan alat, kemudian rangkai alat dengan dan bahan sesuai gambar. gambarnya seperti Sangat cantik kan? Penyusunan jadwal kami dapat hari Senin, ada 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Senin kami mencari alat dan bahannya. Selasa kami merangkai alatnya yang akan kami buat. Rabu kami mengedit video. Untuk pengawasan kemajuan proyek, Senin mengecek kesiapan alat dan bahan. Selasa mengecek sejauh mana rangkaian alat. 3. Hari Rabu mengecek kesiapan video. Penilaian proyek berdasarkan proyek pembuatan alat, jelaskan prinsip kerja yang menghubungkan hukum Pascal. Jawaban kami, apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada jet cair tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Kedua, berdasarkan konsep yang dipelajari, mengapa alat sederhana yang kalian buat dapat mengangkat beban padahal menggunakan alat sederhana? Jawabannya, kekuatan tekanan air atau fluida untuk bisa menghasilkan gaya angkatan. Evaluasi pengalaman kami.
Ceritakan hal-hal menyenangkan dan kesulitan yang kalian hadapi ketika pembuatan proyek. Ada sedikit kesusahan mencari bahannya. Mungkin di sini kesulitan mencari bahan seperti selang dan suntikan karena harus mencari diagnostik dengan jarak yang cukup jauh. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami dari kelompok satu ingin bertanya, berapa berat maksimum yang bisa diangkat oleh alat tersebut? Bisa mengangkat sekitar 1 kiloan. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kan kelompok 3 mempresentasikan. Lanjut kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3 bahwa Muhammad Azmi sebagai mencari alat dan bahan, Al-Maulana merangkai alat, Lara dokumentasi video dan edit video, Wadan Bisa merangkai alat. Untuk perencanaan proyek alat dan bahan, pertama suntikan, kedua selang infus, 3 kardus, 4 lem, 4 tembakan, 6 air, 7 gunting, 8 garis. Langkah-langkah kerja, pertama-tama dengan alat dan bahan dan potong-potong. Setelah itu kardus nilai dan dikenakan disuntikan. Suntikan dipasang dengan selang infus, lalu selang infus diisi dengan air sampai penuh. Masukkan ujung selang lainnya pada ujung suntikan yang lain. Contoh alat yang akan dilakukan. Penyusunan jadwal hari pertama hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 mencari alat dan bahan. Hari kedua Selasa tanggal 23 Januari 2024 merangkai alat dan membuat video. Hari ketiga Rabu tanggal 24 bulan Januari 2024 mengedit video. Pengawasan kedua proyek hari Senin tanggal 22 Januari 2024 mengecek dan mengecek alat dan bahan. Kedua Selasa tanggal 23 Januari 2024 mengecek sampai mana alat sudah dirangkai. Hari ketiga 24 Januari 2024 mengecek sah. Penilaian proyek penilaian alat apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tersebut, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan mengangkat sebanyak 3 tekanan eksternal yang diberikan. Berdasarkan konsep yang kita pelajari, saat menghisap kecil dari tekanan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau air yang terdapat di dalam pompa. Akibatnya air di dalam pompa akan menghasilkan gaya angkat pada penghisap besar dan dapat mengangkat titik di atasnya. Evaluasi perlawanan ada sedikit kesulitan untuk mencari alat dan bahan seperti selang infus dan suntikan menggunakan jarak tempuh atau titik jauh. Hal yang menyenangkan bisa belajar menggunakan alat sederhana. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Ada. Silakan Mbak. Dan apa yang kalian lakukan saat mengerjakan proyek? Kita menggunakan alat dan bahan seperti selang infus dan suntikan dikarenakan jarak tempuh atau titik yang jauh. Dan kesulitannya merancang jadwal di sini. Sekian terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beri tepuk tangan kepada kelompok 3 atas silakan dari hasil pembuatan LKPD atau perancangan LKPD tentang proyek alat sederhana hukum Pascal atau longsoran hidrolik tadi dapat kita sepakati. Yang pertama itu setelah mencari alat dan bahan atau menemukan alat dan bahan, kemudian kalian akan merancang alat sederhananya. Setelah alat sederhana itu jadi dan membuat video tentang pembuatan alat sederhana itu,
Setelah jadi nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari alat yang telah kalian buat. Apakah pelajaran kali ini menyenangkan? Kemudian dari pembelajaran kali ini yang telah kita lakukan, bagian mana yang paling kalian sukai? Perancang. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran kali ini tentang Pascal? Hari ini sekian pertemuan kita, dilanjutkan ke pertemuan berikutnya nanti membahas artikel alat yang sudah jadi. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah belajar kita telah berjalan dengan lancar. Demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum.